Kita langsung mulai aja ya Kak ya. Siap. Oke, mau sapa dulu nih. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Palembang, di event sharing session 4.1 Palembang Digital. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol bareng nih sama Kak Ivan Kristianto selaku GDA and Senior Engineer at Human Made. Nah, Kak Ivan ini juga loves and contributes to WordPress nih guys. Nah, hari ini kita bakalan ngobrolin tentang ekosistem WordPress global dan Indonesia serta masa depan WordPress. Gila, keren banget kan? Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Kenalin, aku Rizka selaku moderator untuk acara malam hari ini. Nah, buat teman-teman nih, kalau punya pertanyaan, even selama pemaparan materi, boleh banget langsung aja kirim pertanyaannya di kolom chat. Nanti bakal aku sebutin satu persatu pada saat sesi Q&A-nya dibuka. Jadi nggak mesti nunggu sesi Q&A-nya dibuka baru bertanya tuh. Boleh banget selama pemaparan materi langsung aja bertanya di kolom chat dan nanti bakal langsung dijawabin sama Kak Ivan pada saat sesi Q&A-nya dibuka ya. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Kayaknya teman-teman udah pada penasaran banget. Langsung aja untuk Kak Ivan, waktu dan tempat disilahkan. Oke, thank you Rizka. Selamat malam teman-teman semua di Palembang. Saya share screen dulu ya. Oke, bisa dikonfirmasi saya sudah bisa melihat slide saya? Sudah, Mas. Oke, siap. Oke, so seperti yang sudah diperkenalkan Rizka dan Joe tadi, nama saya Ivan Kristianto. Saya GDE ya, kalau panjangan GDE adalah Google Developer Expert di bidang web dan performance. Jadi bukan di WordPress ya, jadi web dan performance. Namun keseharian saya itu bekerja di sebuah perusahaan agensi namanya Human Made yang juga merupakan VIP agency dari Automatic dan sehari-harinya itu menghandle WordPress installation, maksudnya website yang situs-situs yang skalanya enterprise. Jadi yang trafficnya tinggi ataupun banking ataupun situs yang memerlukan development yang sangat mendalam. Ya, itu keseharian saya. Kali ini saya mau berbagi sedikit mengenai ekosistem WordPress secara global dan di Indonesia, serta masa depan WordPress bagaimana sih dengan banyaknya kompetitor, banyaknya stack-stack yang baru seperti JavaScript stack. Kita bahas aja. Nah, namun topik saya ini bukan tidak terlalu teknikal ya, tetapi bisa mengarahkan kita semua bagaimana sih kehidupan di WordPress, ekosistem WordPress, dan bagaimana sih masa depannya, apakah kalau misalnya teman-teman mulai menginvestasi waktu untuk belajar WordPress, apakah worth it gak sih gitu ya. Nah, ini akan membuka sudut pandang yang berbeda dari teman-teman semua. Jadi, kalau harapannya tadi mengenai instalasi ataupun plugin WordPress, saya tidak membahas itu. Tapi justru lebih ke arah overview dan kedepannya bagaimana. Karena ini adalah komunitas yang baru pertama kali saya berikan jadi sebagai pembicara, jadi saya mau sedikit memberikan latar belakang saya. Saya sudah kenal WordPress cukup lama, dan kalau teman-teman sini sudah lama di WordPress mungkin pernah melihat saya di forum ataupun di sesi-sesi topik lain secara online maupun offline, dan saya pernah menjadi WordCamp organizer, lead organizer di Jakarta dari tahun 2017, di Jakarta juga di tahun 2019, jadi 2 kali. WordCamp ini seperti bootcamp, bukan bootcamp sih, seperti conference ya, WordPress conference yang dilakukan selama 2 hari, gitu ya, sehari dan 2 hari. Dan terakhir saya menjadi organizer juga sebagai volunteer lead di WordCamp Asia di Bangkok, meskipun acaranya terpaksa harus dibatalkan, tetapi persiapan kita saat itu sudah sangat matang, sudah semuanya sudah oke, cuman kita harus cut last minute karena pandemi sudah mulai terjadi. Jadi kita cut. Jadi WordCamp Asia 2020 dibatalkan, sedih sih waktu itu. Namun kedepannya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di WordCamp Asia
tahun 2021 ataupun 2022. Ini profil WordPress saya. Bagi teman-teman yang belum punya WordPress profile, silahkan daftar di wordpress.org dan punyalah WordPress profile supaya teman-teman bisa kontribusi lebih terhadap WordPress. Saya core contributor di WordPress, meetup organizer di Jakarta WordPress Meetup. Saya juga seorang plugin developer. Saya aktif di forum wordpress.org untuk memberikan bantuan di support forumnya. Saya aktif sebagai translation sebagai local manager di translate. Jadi kalau teman-teman menggunakan WordPress dalam bahasa Indonesia, itu kita satu tim itu melakukan translasi setiap harinya terhadap string-string baru. Saya juga seorang WordCamp organizer dan pernah berbicara di WordCamp beberapa WordCamp sebelum-sebelumnya. Kita mulai aja yuk. WordPress kan sebenarnya perangkat lunak atau software ya untuk melakukan manajemen web content ya. Ada kata web di sana. Nah, kata web di sana itu kan artinya jaringan dari situs-situs yang kita bangun antara server-server tersebut. Jadi saat kita request melalui mobile ataupun melalui desktop kita terhubung ke situs tersebut. Dan kalau dengan kata web itu artinya sebuah komunitas ya. Kita satu komunitas global pengguna web. Dan di tahun 2019 yang lalu terlacak ya, web yang sudah terlacak ini data dari Google sudah sebanyak 1,5 miliar. Ini web yang terlacak. Jadi ada lagi web yang tidak terlacak seperti web yang internal site itu tidak terlacak. Jadi ini khusus web yang bisa diakses secara publik. Nah, dan komunitas web ini adalah komunitas terbesar di dunia. Ya, semua orang mengakses web, semua orang kita dari buka mata sampai sebelum tidur juga kita pasti akan membaca sesuatu, mengambil informasi sesuatu dari web. Dan melalui web juga kita bisa menyampaikan pendapat, ide, suara, dan segala macamnya. Dan semuanya terekam di dunia internet. Dan diperkirakan pada tahun 2025 pengguna smartphone ya secara global itu juga meningkat tajam sebanyak 1,75 miliar, yang negara-negara paling banyak memberikan kontribusi untuk perkembangan pengguna smartphone itu adalah salah satunya Indonesia ya. Semakin internet masuk desa atau internet masuk menjangkau jaringan 3G 4G masuk ke area-area yang di seluruh Nusantara, itu semakin banyak pengguna smartphone nantinya. Oke, itu secara global. Meminjam World of Warcraft ya, WoW ya, saya mau mengutarakan bagaimana sih dunia WordPress saat ini. Di global ini sudah terdapat 38,8% situs menggunakan WordPress. Ini survei yang dilakukan oleh w3tech.com yang datanya menggunakan 10 juta sampel datanya ya, sampling datanya menggunakan 10 juta situs teraktif berdasarkan Alexa. Jadi dari 10 juta tersebut ternyata 38,8%-nya itu menggunakan WordPress. Dan masih bertumbuh terus ya, dari saya memantau terus itu sekitar rata-rata 0,3% per bulan situs baru muncul menggunakan WordPress. Dan tentunya jumlah ini diantara di-compare dengan situs-situs lain adalah situs yang mayoritas secara penggunaan CMS-nya. Dari statistik WordPress-nya sendiri, WordPress digunakan yang versi 5 yaitu sebanyak 74,5%. Ya, kalau kalian sudah mengikuti WordPress cukup lama, kalian tahu bedanya WordPress 5 dan sebelum 5, yaitu di version 5 itu mulai digunakan editor baru yang namanya Gutenberg. Nah, Gutenberg blog ini adalah yang menjadi editing platformnya dari CMS WordPress ini. Dan sudah banyak yang mulai mengadopsinya, yaitu sudah sebanyak 74,5% dari instalasi WordPress sudah mulai menggunakan Gutenberg. Oke. Untuk PHP ya, versi PHP yang
digunakan oleh WordPress yang terinstall yang di statistiknya adalah sudah untungnya ya, sudah hampir 75% sudah menggunakan versi 7 ke atas. Dan masih ada 16,5% yang masih gagal move on, stay di 5.6 ke bawah. Dan bahasa yang digunakan oleh WordPress itu 44,1% sudah masih menggunakan bahasa Inggris, tetapi kalau kalian lihat di sini lebih dari 50% WordPress itu sudah pengguna WordPress itu menggunakan bahasa lokal setempatnya mereka. Jadi lebih dari mayoritas sudah tidak menggunakan bahasa Inggris lagi, dan yang menggunakan bahasa Indonesia masih 0,4%. WordPress ya secara market share, CMS market share. Jadi kalau di compare antara WordPress, Drupal, Joomla, Shopify, apalagi ya, Magento misalnya, itu WordPress masih memenangkan kompetisinya dengan market share 61,8% dengan CMS lainnya, dan masih terdapat dari statistiknya 500 lebih situs baru setiap harinya terinstall menggunakan WordPress dibanding dengan Shopify ataupun Squarespace yang cuma 60 sampai 80. Dan total plugin yang ada di repository WordPress saat ini sudah 55.000 lebih plugin. Sedangkan di sisi WooCommerce, yaitu untuk belanja online, terdapat 22% dari 1 juta situs online teratas ya, yang paling banyak trafficnya, 22%-nya menggunakan WordPress. Komunitas WordPress di tahun 2019 itu naik market share-nya dari yang tadi 58 sampai 63. Itu kenapa market share WordPress semakin lama semakin baik? Itu karena didukung oleh komunitas WordPress yang kuat. Jadi ada 277 WordCamps yang tersebar di 41 negara dan 742 grup meetup. Kalian bisa lihat di sini banyaknya, semua titik-titik itu adalah titik-titik lokasi di mana ada meetup group. Dan kalau kalian lihat di Indonesia ada di nggak ada di sini. Ada di Jakarta, Bandung, Jakarta, Bekasi, Bandung, Semarang, Jogja, Gresik, terus kemudian Surabaya dan Bali. Jadi sudah mulai banyak, dan saya menunggu teman-teman, siapa tahu ada dari Palembang yang ingin membuat sebuah WordPress meetup, mengumpulkan WordPress meetup di Palembang. Silahkan kontak saya bisa bantu bagaimana supaya kita di Palembang bisa ada WordPress meetup. Selain komunitas yang kuat juga didukung oleh dasar dari rule atau dasar dari pola pikir ya dari komunitas itu sendiri adalah bersifat inklusif ya. Di WordPress itu bersifat inklusif yang artinya beragam dan tidak mendorong dan merekomendasikan untuk menyambut orang-orang yang baru ataupun orang-orang yang siapapun ya. Dengan kode etik kita harus menerima siapapun dan membantu mereka untuk bisa merasa diterima di komunitas. Dan sangat menjunjung tinggi aksesibilitas, jadi penggunaan bahasa dan terminologi itu sangat penting ya, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang merendahkan atau kelompok tertentu, dan tentunya tidak boleh membeda-bedakan antara usia, jenis kelamin, orang berkebutuhan khusus, warna kulit, suku, agama, ras, dan antar golongan itu dilarang di komunitas WordPress. Dan dengan prinsip kesetaraan, siapapun di komunitas WordPress memiliki hak yang sama dan mendapatkan informasi yang sama dan transparansi yang sama. Oke, ini saatnya waktu saya minum dulu. Ini Wapu adalah maskot WordPress ya. Sorry, saya kecilin suaranya. Wapu adalah maskot dari WordPress yang tulisannya WAPUU, dan ini ya kayak maskot dari diciptakan oleh orang Jepang dan dijadikan resmi sebagai maskot WordPress.
Dan WAPU yang di sini adalah WAPU ondel-ondel yang ada yang kita desain saat di WordCamp Jakarta lalu. Dan WAPU ini sifatnya GPL, jadi siapapun bisa melakukan modifikasi sesuai dengan kearifan lokal setempat. Oke, selanjutnya WordPress di Indonesia. Total meetup yang sudah ada di Indonesia seperti yang saya sebutkan tadi, dari mulai urutan abjad, Bali, Bandung, Bekasi, Gresik, Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta, dan soon segera hadir yang di Malang, sedang dalam proses. Dan kembali lagi, saya mengharapkan semoga bisa ada WordPress meetup di Palembang nantinya. Untuk kontributor, ya, dari Indonesia itu banyak kontributor dari WordPress, seperti salah satu contohnya Mas Haris ini, dia juga kontribut di WordPress Core saat WordPress 5.4 lalu, dan untuk tim Polyglot itu tim translasi, ya, di Indonesia udah banyak, 500 orang lebih, forum moderator ada 14, dan plugin developer sebenarnya banyak banget di Indonesia. Yang jualan Teams juga banyak, yang contribute ke Teams repository juga banyak, dan yang pernah menjadi WordCamp organizer maupun meetup juga banyak. Jadi secara komunitas cukup solid untuk WordPress di Indonesia. Ini salah satu contohnya Adrin, ya, dia salah satu pembicara di WordCamp Jakarta lalu dan ikut terlibat aktif di WordPress Jakarta Meetup. Ya, sebelum dia menjadi aktif di WordPress Meetup Jakarta, dia aktif dulunya di Bali, dan saat dia pindah ke Jakarta, dia aktif di Meetup Jakarta dan mulai memberikan sharing-sharing presentasi mengenai JavaScript, mengenai konten-konten mengenai web security dan web performance. Jadi WordPress ini menerima siapa saja yang ingin maju dan menerima siapa saja yang ingin berkontribusi dan berkreasi. Another contoh adalah Mbak Vike, ya, dia memberikan tulisan-tulisannya melalui komunitas global, dan di mana salah satu tulisannya diangkat oleh sebuah website, ya, kalau nggak salah namanya HeroPress, di mana kumpulan cerita-cerita dari kisah-kisah inspiratif bagaimana seseorang itu bisa terlibat langsung ke WordPress dan mengubah hidup mereka. Dan salah satu ceritanya Mbak Vike diangkat di sana. Dan bagaimana kita juga mengaktifkan kembali, ya, polyglot atau translasi di Indonesia yang dulunya sempat agak vakum, namun kembali aktif oleh Mbak Devin, diaktifkan kembali, dan kita berhasil mengadakan contohnya WordPress Translation Day. Jadi kita bersama-sama melakukan translasi dalam 1 hari, ya, untuk belajar dan mengedukasi orang-orang lain supaya bisa melakukan translasi terhadap WordPress. Dan ternyata bagi saya translasi itu menyenangkan, tetapi juga tidak mudah, karena susah sekali juga menemukan padanan kata yang tepat dan mudah dimengerti oleh pengguna WordPress atau pengguna awam yang dari istilah bahasa Inggris ke istilah bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, teman-teman jika ingin menggali lebih dalam lagi mengenai komunitas WordPress di Indonesia, bisa join di Facebook grupnya wp.indonesia. Ada juga Facebook group yang untuk developer, WordPress Dev ID. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di komunitas Telegram perempuan WP, mereka juga mengadakan Coolgram sebulan sekali, dan banyak cerita-cerita menarik dari pematerinya. Untuk Slack-nya bisa join di chat.wp-id.org, dan untuk websitenya silahkan bisa dikunjungi, semua informasi kita sudah muat di sana. Sedangkan untuk pertumbuhan situs di Indonesia yang menggunakan WordPress itu bertambah 95% di 1 tahun terakhir, dan 10 kali lipat, ya, 10 kali lipat bertambah dalam waktu 3 tahun. Jumlah WordPress di Indonesia. Data ini saya dapatkan dari BigQuery, dari PageSpeed, dari Google, saya lupa namanya.
Namun saya olah menggunakan Google BigQuery dan Google Data something, saya lupa. Oke, anyway, nanti saya kasih tahu. Apa Sofian, saya lupa Google Data Google apa? Data Studio. Google Data Studio. Nah, tapi dari BigQuery, dan datanya itu dapat dari webarchive.org dan dikombinasikan, dan ini datanya saya dapat. Ternyata dalam kurun waktu 10 tahun terakhir jumlah website situs WordPress di Indonesia bertambah 10 kali lipat. Namun yang sangat disayangkan, meskipun jumlah situsnya bertambah 10 kali lipat, ternyata secara performa situs WordPress yang ada di Indonesia, yang berasal dari Indonesia, itu performanya masih di bawah rata-rata. Dan ini adalah peluang bagi teman-teman semua, jika seorang freelancer atau seorang developer bisa memberikan penawaran yang untuk, oke, situs Anda lambat. Bagaimana jika saya optimis lagi supaya menjadi lebih cepat? Dan karena secara Google Search Engine itu sangat menyukai untuk situs yang cepat, dan tentunya usernya juga user sangat suka dengan situs yang cepat. Jadi peluang bagi teman-teman. Oke, secara numbers yang bisa saya deteksi pengembang atau freelancer ataupun developer di Indonesia itu masih sedikit sekali ya, masih 245 orang yang bisa saya cari ke sana sini. Terus kemudian agensi di Indonesia masih sekitar 76 agensi yang masih menawarkan bisa membangun WordPress. Anggota di WordPress Indonesia itu masih 60.000 orang di Facebook Group, dan hosting yang menawarkan support terhadap WordPress itu masih di bawah 100. Sedangkan UMKM kita yang sudah go online aja itu sudah itu terdapat hampir 3,8 juta usaha, dan situs WordPress yang masih di bawah 72.000 sekitar, dan yang menggunakan WooCommerce masih 4.800-an. Ini peluang yang sangat besar bagi teman-teman jika mulai menginvestasikan waktunya ke dunia WordPress dan melakukan support terhadap WordPress secara full untuk menawarkan solusi-solusi yang tepat dan yang berguna bagi mereka, ya, khususnya UMKM, targetkan ke UMKM, itu aja masih kuenya masih sangat besar. Ya, ini saya rangkum ya, dari 72.000 situs WordPress rata-rata kecepatannya masih di bawah 30% yang baik. Ini peluang untuk menawarkan jasa optimasi. Dari 72 dari jumlah UMKM masih 4,8 ribu yang menggunakan situs online. Ini peluang yang sangat besar untuk bisa memberikan mereka jasa atau service untuk menggunakan WooCommerce sebagai platform mereka untuk berjualan. Tutorial video WordPress di Indonesia masih sangat kurang yang berbahasa Indonesia, di mana teman-teman yang baru mau mulai belajar akan sangat terintimidasi jika belajarnya masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu bisa menjadi peluang juga menjadi YouTuber atau menjadi seorang kontributor di Udemy misalnya, untuk memberikan tutorial video WordPress secara berbahasa Indonesia. Atau bisa mencari jika kalian bisa berbahasa Inggris dengan baik, bisa mengambil video-video tutorial WordPress yang ada di global yang berbahasa Inggris, dan kalian melakukan translation terhadap video tersebut dengan subtitle dan dijual kembali di Indonesia dengan seizin mereka yang ada maksudnya bekerja sama dengan pembuat videonya. Itu juga bisa menjadi peluang. Buku yang membahas WordPress dalam berbahasa Indonesia sangat sedikit ya. Saya coba survei di online dan di Gramedia, hanya menemukan kurang dari 20 buku dan literatur yang menggunakan bahasa Indonesia dalam WordPress yang berbahasa Indonesia. Dan yang menarik lainnya adalah pekerjaan ya, yang menjadi developer, desainer ataupun freelancer di WordPress banyak sekali yang mendukung kerja dari rumah. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah sangat paham dengan WordPress ataupun
mulai berkontribusi ke core WordPress ataupun menjadi themes developer, plugin developer, dan menciptakan themes dan dijual, itu rata-rata teman-teman yang di sekitar saya itu kerjanya semua dari rumah dan penghasilan mereka sangat luar biasa sekali. Baru minggu lalu aja kita membahas Mas Dika, ya, dia bekerja di codeable.com, keterima di codeable.com, di mana penghasilan dia adalah 50 sampai 70 dolar per jam. Jadi dan biasanya billingnya dia itu ke klien atau dalam per bulan itu mencapai 7.000 sampai 8.000 dolar untuk dan pekerjaannya hanya seluruhnya terkait dengan WordPress. Jadi peluang untuk bekerja di WordPress, di dunia WordPress, di ekosistem WordPress sangat besar sekali dan sangat terbuka. Oke, saya masuk lagi ke masa depan WordPress itu bagaimana. Ini what's new ya kalau bahasa Inggrisnya, apa yang sudah ada di WordPress 5.5. Kalau teman-teman, WordPress 5.5 adalah WordPress yang latest version ya, saat ini sedang akan muncul 5.6 nanti di Desember. Saya akan membahas dulu apa yang sudah ada di 5.5 saat ini dan apa yang berguna, notable, yang buat kalian bisa mengerti, oh inikah WordPress. Otomasi ya, jadi untuk membantu teman-teman untuk mengupdate ya, melakukan update terhadap plugin dan tema itu sudah bisa diotomasi ya. WordPress-nya sendiri bisa melakukan otomatisasi, tinggal melakukan tidak ada yang perlu dilakukan apapun, itu by default sudah punya pembaruan plugin dan tema secara otomatis. Terus kemudian menu navigasi ya, sebelumnya menu navigasinya seperti yang di atas ini, dan sekarang sudah mulai menggunakan Gutenberg block. Jadi seperti yang di bawah ini. Jadi what you see is what you get. Lalu ini adalah hal yang baru ya, dengan Gutenberg block kita bisa ada suatu peluang yang terjadi yang ditambah oleh kemampuan, maksudnya ada peluang baru oleh WordPress, yaitu kita bisa menambahkan blok ke dalam directory block. Kalau sebelumnya kita bisa menambahkan plugin, kita bisa menambahkan tema, dan plugin dan tema itu juga bisa dijual, ya. Kedepannya kita juga bisa melakukan hal yang sama, ya, kita menambahkan blok yang baru di dalam directory block. Dan blok ini hanya sepotong piece of code yang bisa digunakan oleh siapapun. Contohnya misalnya hero block, ataupun image block, ataupun social media block, form block, ataupun ya kreativitas kalian, blok apapun yang mau kalian tambahkan, kalian bisa menambahkannya di directory block, dan nanti siapapun bisa gunakan, dan suatu saat bisa kalian jual. Terus kemudian XML sitemap sudah ada secara default di WordPress 5.5. Nah, sebelumnya kita untuk melakukan generate XML sitemap membutuhkan plugin tambahan seperti Yoast ataupun All-in-One SEO. Saat ini kita tidak membutuhkan plugin tersebut lagi, by default sudah ada XML sitemap di core. Namun jika kita menggunakan Yoast SEO, bagaimana? Yoast SEO ataupun All-in-One SEO akan melakukan akan disable XML sitemap yang dimiliki di core dan menggunakan generator yang dimiliki oleh mereka. Jadi tidak ada overlap. Terus by default lazy loading gambar sudah ada di WordPress 5.5 ya. Ini akan signifikan menambah kecepatan situs teman-teman ya. Jadi kalau misalnya membangun sebuah situs dengan menggunakan builder apapun, by default image tersebut sudah lazy loading. Ini yang ada di WordPress 5.5. Sudah ada saat ini. WordPress 5.6 bagaimana ya? Jadi WordPress 5.6 ini dirilis nanti Desember. Saya kurang tahu karena masih ngambang. Ada yang bilang tanggal 8, ada yang bilang tanggal 18.
kita lihat aja nanti bagaimana hasil testing dari beta 3 ataupun rilis kandidatnya. Dan yang menarik dari WordPress 5.6 ini adalah rilis lead-nya semuanya di lead atau dipimpin oleh wanita. Ya, ini adalah foto-foto mereka. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa dan mereka yang menggerakkan bagaimana dan menentukan masa depan WordPress di 5.6, apa fitur yang masuk, apa fitur yang tidak masuk. Dan masa depan WordPress tergantung di tangan mereka. Ini akan ada di WordPress 5.6, yaitu block pattern. Apa itu block pattern? Bayangkan satu buah blok terdiri dari apa ya contohnya ya, image misalnya, image dengan 6 box seperti produk misalnya. Nah, block pattern ini bisa ditambahkan oleh developer, ya, menambahkan block pattern misalnya produk 6 grid, 6 grid block pattern. Nah, dia akan menambahkan block pattern ini dan sudah ada secara tampilan itu sudah ada 6 kotak dan si user hanya tinggal memilih, oke, kotak ini isinya produk A, kotak ini isinya produk B, kotak ini sisi, dan seterusnya. Contoh lain juga bisa contact form, misalnya seperti ini block pattern-nya, di mana begitu blok ditambahkan ke dalam editor, blok tersebut langsung ada form, contact form, di mana si user dapat menambahkan, oke, saya mau ada first name, last name, dan seterusnya. Bayangkan block pattern ini seperti Google Form, ya. Jadi teman-teman sudah ada markup-nya dan bisa menambahkan text field, text area, radio button, dan seterusnya. Dan ini tergantung dari si developer. Jadi developernya menambahkan block pattern, siap. Dan uniknya dan baiknya lagi adalah block pattern ini bisa ditambahkan di tema. Jadi teman-teman bisa menambahkan tema, oke, dan menambahkan fitur block pattern yang khusus dan unik di tema teman-teman, dan kemudian nanti bisa membandelnya dan mengkontribusikannya ke open source ataupun memberikan menjualnya secara di ThemeForest ataupun di market global ataupun market lokal, terserah. Terus kemudian WordPress 5.6 akan mensupport PHP 8 dan goodbye ke PHP 5.6. Jadi mulai PHP 5.6 WordPress akan meninggalkan mulai WordPress 5.6 WordPress akan meninggalkan support terhadap PHP 5.6 dan menambahkan support terhadap PHP 8. Dan tema baru tentunya, tema 2021 ya. Kalau sekarang ada tema 2020, nanti tahun depan akan ada tema 2021. Contohnya tampilannya seperti ini. Dan ini adalah tema yang pertama kali yang full support terhadap Gutenberg block dan block pattern. Jadi block patternnya sudah akan ditambahkan seperti image yang besar dan kecil, image yang di atas sedikit di atas dan sedikit di bawah, image-nya bisa ada kotak untuk misalnya untuk pameran lukisan ya, bisa ada seperti ini, dan itu block pattern, diatur oleh block pattern. Oh iya, silahkan teman-teman mengunjungi GitHub-nya jika ingin melakukan kontribusi yang lebih dalam dan belajar bagaimana kode tema WordPress yang melakukan support terhadap block pattern. Di 5.6 juga akan ditambahkan otomasi pembaruan WordPress Core atau WordPress Core Auto Update. Tentunya bisa harus opt-in terlebih dahulu atau di-enable secara eksplisit oleh administrator ataupun developer ya. Jadi harus di-enable secara eksplisit. Jadi opt-in untuk melakukan automatic update terhadap WordPress Core yang baru. Kalau saat ini masih automatic update terhadap WordPress Core yang sifatnya minor ataupun security fix. Kalau nanti itu adalah yang sifatnya major update, misalnya 5.6
rilis, maka otomatis update ke 56. 57 rilis, maka otomatis update ke 57. Ini diciptakan agar banyak user yang melakukan setupnya, setup dan forget. Jadi misalnya WordPress-nya sudah di setup dan ditinggalkan, dan banyak secara mungkin ada security fix yang tidak didapatkan. Nah, ini akan menghindari hal tersebut, supaya website tersebut tetap bisa aman dan melakukan update tersendiri dengan dirinya sendiri, supaya tetap bisa mendapatkan security fix ataupun major update lainnya. Oke, saya hampir habis waktunya. Masa depan WordPress dan apa yang bisa kita lakukan. Oke, dominasi WordPress akan mencapai 50% dari total situs secara global yang berdasarkan survei tersebut. Ini adalah impian dari komunitas WordPress, yaitu akan mencapai dominasi 50% dari total situs teratas secara global. Dan blog, Gutenberg blog, maksud saya di sini adalah akan terus berkembang, ya, dari data dan trending. Classic Editor, ya, menggunakan TinyMC, trendingnya terus menurun, dan user mulai perlahan-lahan beralih ke Gutenberg blog. Dan perlu kalau teman-teman tahu di sini, kalau Gutenberg blog itu decouple atau tidak maksudnya decouple dari WordPress core. Jadi dia memiliki repo-nya sendiri, dan Gutenberg blog secara editor itu tidak mesti menggunakan WordPress untuk dapat berjalan. Jadi Gutenberg blog dapat digunakan di CMS manapun. Saat ini Drupal sudah mulai mengadopsi Gutenberg blog. Magento sudah mulai development untuk mengadopsi Gutenberg, dan CMS lainnya yang mungkin saya nggak tahu. Nah, kalau teman-teman bisa melihat peluang di sini adalah yang dari blog directory sebelumnya tadi. Bagaimana kalau kalian membuat sebuah blog, tetapi blog tersebut dapat digunakan di CMS yang mengadopsi Gutenberg. Tentunya peluang pasar kalian itu akan jauh bertambah, tidak hanya di CMS WordPress saja, tetapi juga bisa merambah ke Drupal maupun ke Magento. Selanjutnya, Gutenberg blog itu mulai merambah ke editing widget, ya, widget editing dengan blog. Ya, saat ini widget masih menggunakan drag and drop ataupun customizer. Kedepannya akan menggunakan Gutenberg blog. Fitur ini seharusnya ada di WordPress 5.6, tetapi dirasakan oleh dari tim release lead, masih belum mencapai experience yang diinginkan. Akhirnya widget editing di hold saat ini, dan akan dirilis di WordPress selanjutnya. Kedepannya akan ada full site editing, ya. Jadi websitenya di seluruhnya, mulai dari header, footer, body content, sidebar, dan segala macam diedit menggunakan Gutenberg blog dari satu editor. Jadi user tidak perlu lagi menuju ke halaman menu, ke halaman customizer, ke halaman widget, ke halaman segala macam untuk melakukan editing. Jadi semuanya what you see is what you get. Kedepannya juga akan ditambahkan collaboration editing. Simple dan sederhananya ini meniru fitur yang ada di Google Doc atau Google Spreadsheet. Teman-teman bisa di Google Doc bisa kolaborasi melakukan editing bersama multiple user. Gutenberg blog kedepannya di WordPress akan melakukan support terhadap collaboration editing. Jadi bisa lebih dari satu user, misalnya penulis dan editornya, bersama-sama berkolaborasi melakukan editing terhadap suatu artikel sebelum dipublish. Jadi ini akan menghemat banyak sekali waktu. Dan saat ini kalau misalnya teman-teman ada satu orang yang edit dan ada satu lagi yang mau melakukan edit terhadap artikel yang sama, harus melakukan take over. Kedepannya hal itu tidak perlu dilakukan lagi. Sudah otomatis bisa melakukan editing saat yang bersamaan. Hal ini dimungkinkan karena blog itu spesifik terhadap suatu blog tertentu. Jadi si user dapat melakukan edit terhadap blog A
dan si user B dapat melakukan editing di blok B. Makanya bisa memungkinkan collaboration editing. Kedepannya siapapun dapat membuat themes. Jadi misalnya suatu tema 2021 sudah ada block pattern dan teman-teman ingin menambahkan blok-blok yang lainnya yang didapat dari manapun, terus kemudian melakukan update terhadap CSS, function.php-nya, dan kemudian blok template-nya, karena blok template-nya ini adalah JavaScript. Blok template-nya ini tinggal ditambahkan, blok pattern-nya tinggal ditambahkan, dan that's it, bisa dibundle dan bisa diekspor, dan theme tersebut bisa didistribusi kembali. Jadi siapapun kedepannya dapat membuat themes. Ini tadi yang opini saya bagaimana bisa menambahkan blok jadi ada plugin developer, ada themes developer, ada WooCommerce developer, nanti akan ada blog developer untuk hanya khusus membangun blog pattern dan blog tema-tema yang menggunakan blog. Kemudian trending selanjutnya adalah headless, ya. Gatsby.js sangat melakukan support terhadap WordPress secara full, ya, dan Gatsby timnya sendiri, tim dari Gatsby yang melakukan support terhadap WordPress adalah salah satu di-lead oleh Jason Ball namanya, dan dia juga menambahkan plugin yang namanya WP GraphQL. Jadi dengan Gatsby dan GraphQL dikombine bisa menjadi site generator, dan bisa tentunya site yang sudah di-generate tinggal di-upload ke whatever kayak Netlify, Firebase, ataupun ke Amazon S3 sebagai static site. Gatsby.js, linknya di situ, silahkan pelajari. Dan saya sudah coba dan hasilnya sangat cepat sekali. Kompetitor dari Gatsby.js adalah Frontity, ya, dari React Framework untuk WordPress, khusus untuk WordPress. Jadi Frontity sudah mengadopsi menggunakan stack dari JavaScript stack, ya, dengan menggunakan React dan Node.js. Kemudian ada komponen-komponen yang sudah di built-in, ya, secara framework. Komponen-komponen tersebut seperti WP head-nya sudah ada, WP footer-nya ada, sidebar-nya sudah ada, body content-nya sudah ada. Hanya tinggal menambahkan komponen-komponen React dengan menggunakan React, dan melakukan build dengan menggunakan modern JavaScript development, dan voila, dan Anda sudah bisa memiliki website yang decouple, yaitu headless dari CMS-nya, dan website ini berdiri sendiri menggunakan yang dirender secara JavaScript, mau server-side rendering maupun client-side rendering. Intinya, teman-teman sini, jika kalian developer, belajar JavaScript. Karena Gutenberg blog itu JavaScript. Frontity menggunakan JavaScript. Gatsby JavaScript. WordPress akan mulai menghapus jQuery dari tubuhnya dalam waktu-waktu mendatang. Tidak sekarang, tapi sudah mulai menghilangkan jQuery. Seperti misalnya kalau kalian menggunakan Themes 2020, jQuery sudah tidak ada lagi secara default. Kalau kalian fresh install secara default, jQuery sudah tidak digunakan lagi di front end. Di admin backend, ya, masih ada dan sulit sekali menghapus semuanya. Namun kedepannya dengan ada full site editing dengan Gutenberg menggunakan React, ya. Jadi jQuery mulai akan hilang perlahan dari WordPress, dan kedepannya full site editing Gutenberg menggunakan React, Frontity ataupun themes lainnya headless mulai modern dan trending, ya, untuk di WordPress. Jadi teman-teman, jika kalian mulai ingin menginvestasikan waktu di WordPress, belajar JavaScript. Ini kita skip aja. Saya cuma mau apresiasi terhadap tim Polyglot. WordPress 5.5 sudah full 100% ditranslate, dan teman-teman jika menggunakan WordPress 5.5 sudah melihat di bahasa Indonesia akan melihat hampir semuanya string sudah ditranslate.
Oke, saya 2 menit lagi. Di WordPress juga sudah ada Google Web Stories ya, by Google. Jadi seperti kind of Instagram ataupun WhatsApp ataupun apalagi ya yang menggunakan stories sudah ada Google Web Stories. Silahkan dicoba ya. Plugin ini sangat keren sekali menurut saya dan dapat menambahkan interactivity bagi user kalian. Terus kemudian Google Sidekick ya, kalian silahkan coba Google Sidekick ini di mana Search Console, Analytics, AdSense, Tag Manager, dan PageSpeed Insight berada dalam satu dashboard di dalam WordPress Admin. Dan teman-teman banyak yang bertanya kepada saya, ini akan menambah lambat dari WordPress? Tidak, ini tidak. Saya kira tidak akan menambah signifikan. Mungkin gini, maksudnya, apakah ini akan memperlambat situs secara admin backend? Jawabannya tidak, karena semuanya komponen yang ada di Sidekick itu menggunakan client-side rendering. Jadi data-data tersebut tidak di request oleh server, melainkan dari browser melakukan request terhadap server langsung ke Search Console misalnya, dan di cache di local storage teman-teman. Jadi tidak dan data tidak disimpan sama sekali ya, data Search Console, data Analytics, data AdSense tidak disimpan di database manapun di WordPress kalian, hanya di browser dan hanya authenticated user yang dapat melakukan akses terhadap data tersebut. Jadi tidak akan buat lambat. Terus bisa mencoba juga passwordless WordPress ya, bisa melakukan login dengan menggunakan Touch ID, Face ID. Jika kalian sudah mengadopsi mobile site, bisa menggunakan Face ID untuk melakukan atau fingerprint untuk login terhadap situs kalian. Oke, saya overtime. Saya ikut membuat WordPress. Tanya saya bagaimana caranya dan terima kasih. Kembali ke Rizka. Halo. Oke, Rizka, apakah standby? Oke, saya ambil alih dulu ya. Oke, Mas Ivan, thank you. Keren banget insight-nya, banyak banget kita dapat Oke, hal-hal. makasih Kak Ivan Ya, silakan. atas pemaparan materi yang so insightful. Selanjutnya kita buka sesi Q&A. Nih buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget langsung kirim pertanyaannya di kolom chat. Nanti bakal aku bacain satu persatu. Halo, tes. Ya, Riz, silakan. Lanjut, Riz. Wah. Oke, tes. Ini. Ya, kan banyak yang nanya tuh. Iya, Sofyan nanya nih, Mas Sofyan, apa kabar? Baik. Pengeditan kolaboratif bisa highlight dan komen juga tuh di Gutenberg. Kalau maksudnya highlight itu gimana ya? Kan kalau kita lagi mau nge-komen gitu kan bisa kayak nge-highlight terus komen spesifik lah. Oh, oke. Misalnya kayak di Google Doc ya? Ya, kayak Gdocs. Saya belum sampai ke sana sih belum ya. Jadi untuk collaboration editing ini sepertinya masih sifatnya editing konten biasa, belum sampai bisa nge-comment suatu blog tertentu misalnya. Oke, tolong revisi bagian ini, tolong revisi bagian belum. So far request untuk RFP-nya ya, request for proposalnya, yang saat ini hanya masih melakukan collaboration editing maksimum 5 user saat ini. Jadi mungkin masih MVP ya, dan sudah ada proof of concept-nya di link yang tadi, dan di proof of concept itu sudah bisa melakukan collaboration editing, dan kapan rilisnya masih belum tahu karena banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, seperti asinkronus misalnya, bagaimana apa yang terjadi misalnya jika data data class itu bagaimana, itu masih
masih belum matang. Jadi kalau Mas Sofyan misalnya tertarik ke situ, silakan kontribusi juga boleh, atau silakan melakukan jadi beta tester juga boleh. Terus Oke, tes. Udah masuk belum, Kak? sudah. Oke. Maaf banget ya teman-teman, ada bad sinyal. Langsung aja nih Kak, ada pertanyaan dari Riza Pambudi nih. Kak Ivan mau tanya tentang fleksibilitas WordPress bagi web designers dan juga aksesibilitasnya bagi para pemula WordPress atau programming nih Kak. Ya. Oke, pertama ada dua ya pertanyaannya. Satu bagi web designer bagaimana, dan bagi yang programmer atau developer ya, web developernya bagaimana bagi yang pemula. Oke, kalau bagi web designer, saya kira nggak ada masalah ya, sangat fleksibel sekali ya WordPress untuk web designer, di mana kalau layout itu sebenarnya tidak diatur oleh WordPress-nya ya, CMS, temanya lah yang mengatur layout. Jadi dan saat ini layout itu bisa diatur menggunakan Gutenberg, dan Gutenberg itu secara front end tidak mengatur bagaimana positioning ataupun kalau bahasa webnya adalah stylenya. Yang mengatur itu semua adalah kembali ke developer front end-nya. Jadi sangat fleksibel sekali ya, asal misalnya gini, web designernya menggunakan tools seperti konsep ya, Atomic Design misalnya, ataupun konsep-konsep desain yang lain seperti material. Nah, yang penting rule-nya adalah web, bukan cetak. Jadi media cetak. Jadi beda, karena rule-nya sangat berbeda. Jadi sangat fleksibel. Dan tidak tergantung WordPress apakah tidak bisa melakukan ABC, tidak tergantung, karena WordPress itu sebenarnya adalah web, dan yang mengatur bisa atau tidaknya adalah si front end developernya. Sedangkan aksesibilitas bagi para pemula, bagi developer itu untuk sangat untung ya bagi pendapat saya, karena dokumentasi WordPress itu sangat lengkap. Jadi di WordPress Codex seluruh function sudah didokumentasikan dengan baik, dan di WordPress Codex juga sudah ada bagaimana Gutenberg block ataupun tutorial Gutenberg block itu juga sudah banyak. Bahkan sampai WordPress juga memiliki CLI command. Jadi WordPress CLI pun sudah ada terdokumentasi dengan baik. Plus WordPress dalam setiap rilisnya itu memiliki backward compatibility sebaik mungkin. Jadi mereka berusaha memiliki backward compatibility yang dipikirkan secara matang. Disinilah teman-teman developer perlu belajar banyak, tapi terus mengikuti perkembangan dan update dari WordPress. Cukup melihat di laporan-laporannya ya, di WordPress.org semuanya ada. Jadi bagaimana keputusan itu dibuat, apa yang akan deprecated, dan apa akan yang ditambahkan, itu semua ada di WordPress.org. Jadi teman-teman hanya tinggal follow thread-nya saja ataupun posting-postingnya saja. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas Ivan dari Amrikom ya. Bagaimana pendapat Mas Ivan untuk klien yang menilai kalau WordPress itu tanda kutip ya development website yang sebatas template? Karena untuk studi case UMKM mungkin mereka bukan tech savvy, akan lebih mudah dijelaskan. Tapi untuk corporate besar ada tantangan sendiri untuk menjelaskan. Nah, gimana tuh Mas? Oke, kalau misalnya untuk WordPress yang skala besar ya maksudnya ya, oke. Jadi, bagaimana maksud untuk klien yang menilai kalau WordPress itu kan sedikit. Oke, jadi untuk klien corporate yang tech savvy, justru gini, pengembangan WordPress itu bukan berarti saya mau mulai begini. WordPress memang mudah digunakan. WordPress bisa dan mudah dipelajari. Jadi kenapa WordPress itu banyak, misalnya gini, editor dari WordPress itu
mudah memahami menggunakan WordPress dan juga teman-teman yang baru belajar mudah melakukan instalasi terhadap WordPress karena memang itu tujuannya. Namun secara development-nya itu sebenarnya nggak semudah yang dibayangkan, ya. Tetap sama tingkat kompleksitasnya melakukan development meskipun dengan menggunakan JavaScript stack dengan single page application ataupun membangun WordPress dengan menggunakan membangun website dengan menggunakan pure PHP itu juga sama tantangannya. Jadi WordPress juga sulit loh, gitu ya. Namun kita sudah diuntungkan karena dari sisi back end atau sisi admin side itu kan penggunanya bukan kita kan, bukan developer yang menggunakan website, kan ada orang lain, editor yang menggunakan. Kita diuntungkan oleh nanti suatu saat website sudah live, editornya mudah digunakan. Dan untuk sisi front end-nya sendiri itu sama aja tantangannya. Dan untuk front end-nya itu menurut saya sama kayak membangun website-website dengan JavaScript lainnya kok. Jadi tinggal sejauh mana si front end atau si back end developernya, saya katakan web developer aja deh. Sejauh mana web developernya mau membuat sebuah website yang memiliki fitur yang baik dengan kompleksitas yang cukup ya. Jadi websitenya mudah digunakan, namun fiturnya banyak gitu. Jadi ada keseimbangan di situ. Menjelaskan ke corporate-nya bagi saya WordPress nggak sekedar instalasi loh. WordPress tidak sekedar install theme, page builder, bangun, ini websitenya. Nggak juga kok. Jadi karena butuh banyak hal yang lain juga yang dipikirkan. Itu sih menurut saya. Di salah satu kasus yang pernah saya selama karir saya itu misalnya kayak integrasi ke salah satu kasus unik yang pernah saya bangun adalah untuk sebuah bank, ya, tidak bisa saya sebut namanya, itu seperti static site generator, tetapi harus didukung oleh CMS, ya. Jadi dari sisi usernya nggak mau deh mereka harus update Markdown atau update HTML hanya untuk melakukan edit konten. Jadi mereka tetap membutuhkan WordPress, di mana saat mereka melakukan publish, konten tersebut akan di-hosted di S3 dan akan disinkronisasi ke Akamai secara CDN. Ya, jadi user dalam melakukan akses terhadap website tersebut itu adalah static site yang sudah di-generate HTML-nya, yang sudah setelah dipublish kontennya akan dibuat HTML-nya dan HTML-nya akan dipublish di CDN. Jadi itu kasus yang menurut saya kompleksitasnya tinggi. Namun secara editor itu sama seperti mereka menggunakan WordPress gitu. Jadi sejauh mana web developer mau mengembangkan arsitekturnya itu sama aja dengan menggunakan PHP atau server-side rendering apapun yang mereka ingin kembangkan. Oke, mantap. Banyak sekali yang jawab juga setuju tuh soal WordPress. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Dan ini pertanyaan terakhir dari Mas Willy Kauza ya. Untuk website news, apakah ada plugin yang bisa meningkatkan kecepatan website selain dari meningkatkan performa server? Karena untuk website news biasanya sehari bisa 50 kali posting. Nah, gimana nih? Menurut saya website news adalah salah satu website yang gampang-gampang susah ya. Yang gampangnya adalah gampangnya begini, user tidak perlu melakukan login untuk berinteraksi ke website. Jadi data bisa atau page bisa di-cache ya di CDN bahkan. Jadi plugin apapun terserah sih. Jadi kalau menurut saya plugin apapun yang bisa generate page cache, contohnya ada WP Super Cache, Lightspeed Cache,
WP something ya, saya nggak bisa sebut satu-satu terlalu banyak. Intinya page tersebut di cage menjadi static HTML, dan kalau bisa disebar ke CDN jauh lebih bagus lagi. Terus kalau misalnya sisi front end-nya yang perlu dioptimasi menurut saya. Nggak terlalu banyak melakukan optimasi di sisi back end kalau website news menurut saya. Gampang-gampang susahnya adalah gini. Susahnya adalah bagi front end developer, ya tentunya tema yang harus di-develop itu sudah di-minimize, sudah dites menggunakan light speed, ya, terus kemudian image-nya tidak boleh kegedean, atau image-nya menggunakan CDN dan automatically di resize, dan terus kemudian JavaScript-nya jangan kebanyakan, atau JavaScript-nya di-load di semua tempat yang nggak perlu, intinya boros. Dan juga di sisi ads, ya, website news itu sangat dominan ads untuk melakukan untuk mencari revenue-nya melakukan ads. Jadi susahnya di situ, justru di ads strateginya bagaimana. Nggak semudah hanya pasang AdSense terus ya udah nikmati AdSense. Tidak, banyak sekali saat saya menghandle website news sebelumnya itu banyak sekali ads strategi yang perlu diterapkan. Misalnya injecting ads di setiap di dalam tubuh konten yang dihitung, misalnya hanya boleh diinjek 400 setelah 400 kata, ataupun jika saat saya bekerja di website yang di Europe, ya, sangat harus ada by law itu harus menganut GDPR, ya, cookie consent. Jadi ads tidak boleh muncul sebelum cookie di approve atau di accept. Itu semua kan sisi front end. Nah, kalau website news, sisi back end-nya optimasinya hanya sebatas database case, page case, that's it. Itu sisi server. Sisi front end-nya lah yang susah menurut saya, karena harus semuanya dioptimasi. JavaScript, CSS, terus kemudian image, ad strategy, dan bagaimana aksesibilitasnya, ya, accessibility, bagaimana orang yang buta warna menggunakan, bagaimana orang yang buta bagaimana bisa melakukan akses terhadap website kita. Disitulah yang sulit untuk website news dan bagi saya. Oke, mantap. Karena waktu, tapi ya nggak apa-apa lah. Terakhir ya, soalnya Sofian yang nanya. Oke. Sekarang beberapa perusahaan pakai Headless dan Gatsby. Nah, untuk pluginnya itu bisa diimplement nggak ya? Atau bisa di-query juga via REST API gitu? Tadi sempat bilang ada GraphQL ya. Iya. Untuk GraphQL nggak ada di dalam core, tetapi ada sebagai plugin tambahan, namanya WP-GraphQL. Tinggal dicari aja di plugin repository, it's free, open source. WP-GraphQL. Oke, kayaknya udah habis nih Mas Ivan, semua teman-teman yang nanya. By the way, thank you banget udah ngasih insight ke kita. Wah, hari ini kayaknya rekor terbanyak orang ikut sharing session, tadi sempat hampir 60. Thank you udah nyiapin waktunya buat kita, udah sharing beberapa hal buat kita. Buat teman-teman, tadi saya tertarik juga buat meetup WordPress ya. Nanti ada beberapa kota. Nah, ini ada Kak Tommy juga, mungkin Kak Tommy bisa buat nih meetup WordPress di Palembang nih. Mana tahu nanti kita bisa join nih, ngobrol sama Ivan mana cara kita buat nih WordPress meetup di Palembang, mana tahu memungkinkan, karena kita lihat banget antusiasnya teman-teman yang suka WordPress gitu ya. Dan gitu di Palembang ini. By the way, buat teman-teman yang mau join di Palembang Digital, linknya saya udah tulis di kolom chat ya, silakan diklik di grup Telegramnya. Setiap minggu kita akan ada workshop, ada sharing session, ada Patal Performs, banyak sekali kegiatan, dan nanti di tanggal 28-29 akan ada Sriwijaya Digital Festival 2020 online.
ada 4 panel yang akan ngisi gitu ya. Teman-teman akan disuguhkan dengan beberapa tema ya, baik startup maupun yang lainnya gitu. Oke, sebelum tutup biasanya ini tradisinya Palembang Digital, kita harus foto bareng sebelum tutup biar jadi kenang-kenangan dan diupload di media sosial. Buat teman-teman silakan dibuka open cam-nya. Saya penutup katanya, Iya, silakan Mas. kembali ke pertanyaan saya, apakah masa depan WordPress cerah dan kalian patut investasi ke WordPress? Menurut saya, iya banget. Kalian harus mulai belajar WordPress dari sekarang. Iya, itu dia. Tadi teman-teman ya belajarlah WordPress. Terus satu lagi tadi saya tangkap, mulailah belajar JavaScript. Kayaknya goodbye jQuery kayaknya. Teman-teman silakan mulai ke JavaScript dan banyak sekali tadi insight ada. Saya juga baru tahu ada story dan lain sebagainya. Teman-teman sudah bisa pakai dan lain sebagainya. Oke teman-teman silakan di off kameranya. Wah, gua minta tolong Sofian nanti di screenshot ya Sof. Gua nggak pakai laptop nih Sof. Udah berapa nih? Udah buka semua Sob mereka? Ya banyak. Aku teman di open kameranya. Kapan lagi kita foto bareng? Kapan iya, foto bareng sama ntar kalau nggak perlu kita ajak ke Palembang lah si Ivan. Asik. Ntar gue kecebur lagi di Ampera. Kita jemburin lo ke Cukopen, Ivan. Udah Sob, dari capture lo. Sudah. Mantap. Sip. Ya. Link ada yang oke. Nanti saya sebar link ininya ya. Link slide-nya di Telegram saja. Oke. Wah, thank you. Thank you semuanya. Thank you. Sampai jumpa lagi. Ya, bye. Oke, thank you Pak di workshop. Bye. Thank you Ivan. Thank you. Bye.